warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru dosen penguji dalam program pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan angkatan 3. Perkenalkan, nama saya adalah Indra Ismail SPD. Saya mahasiswa PPG dari program studi pendidikan ekonomi LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 121172321873. Saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 11 Gorontalo Utara, Kecamatan Gentumaraya, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dalam mata pelajaran ekonomi dengan materi perpajakan di kelas 11 IPS. Berikut ini adalah praktek pembelajaran saya. Salam ekonomi, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat ya? Ya. Alhamdulillah. Ya. Sudah siap mau belajar? Siap. Ya, jadi sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya, agar pembelajaran kita pada hari ini memperoleh berkah, manfaat, dan dimudahkan dan dilancarkan ya dalam aktivitas. Ya, untuk berdoa, ketua kelas Farel memimpin. Silakan Farel. Yuk siap-siap sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang memimpin doa. Ya, hari ini Ibu akan mengajak hadiran ya. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Daniel. Kenapa Daniel? Masih sakit dia? Iya. Siapa lagi? Ya, jadi hanya 2 orang ya. 2 orang yang tidak sakit, yang tidak hadir. Jadi yang sakit kita doakan agar cepat sembuh dan sehat dan bisa berkumpul bergabung ya, belajar bersama kita ya. Ya. Siapa yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan yang minggu lalu tentang apa? Masih ingat? Ya. Siapa? Angkat tangan yang bisa. Ya. Materi tentang apa? Tulis. APBN. Ya, APBN. Nah, tentang APBN itu apa? Saya. Ya, oke. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan pendapatan belanja negara. Nah, siapa yang bisa menjelaskan pengertiannya itu apa? Oke. APBN adalah APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu. Ya, benar sekali ya. Itu adalah pengertian dari APBN. Selain APBN, apa lagi? Iya, serius? APBD. Iya, APBD. Apa lagi? Fungsi. Iya. Siapa yang bisa menjelaskan? Menyebutkan fungsi. Fungsi APBN apa saja? Ya, fungsi. Fungsi APBN ada berapa? 3. Ya, ada 3. Yang pertama? Alokasi. Ya, alokasi. Kemudian? Distribusi. Ya,
distribusi, kemudian stabilisasi, kemudian setelah selain fungsi ya benar ya. Selain fungsi apa lagi yang kita pelajari? Apa? Ya, sumber penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, sumber penerimaan negara apa? Apa? Iya, pajak. Apa lagi? Ya, kemudian? Iya, oke. Nah, dan ketiga komponen sumber penerimaan adalah yang pertama adalah pajak ya, yang sudah kalian sebutkan tadi. Ya, jadi pajak itu adalah sumber pendapatan terbesar negara kita ya. Ya. Nah, jadi hari ini pembelajaran hari ini adalah pajak. Ya, materi kita pada hari ini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari yakni adalah pajak dan pajakan. Ya. Materi yang kita pelajari hari ini adalah perpajakan. Nah, manfaat ya, apa manfaat yang kita pelajari pada materi ini? Jadi kita ini kan sebagai warga negara yang baik harus taat pajak, harus taat membayar pajak ya. Ya, kita kalian sebagai generasi penerus bangsa, jadi membangun negara harus dengan membayar pajak. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kita masuk kepada kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar atau KD kita pada hari ini adalah yang berikut ini 3.7. Ini adalah menganalisis perpajakan dalam pembangunan Indonesia. Ini bagian pengetahuan ya, akan kita pelajari. Kemudian yang 4.7 ini adalah menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan. Itu adalah oke. Yang berikut kita masuk ke tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pajak. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi dan manfaat pajak. Dan yang ketiga, peserta didik menganalisis perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan. Ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran akan kita capai pada pertemuan ini. Nah, untuk proses pembelajaran ini saya akan mengambil penilaian kepada kalian ya. Ada 3 teknik penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap kalian selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan, di mana penilaian pengetahuan ini adalah saya akan memberikan soal evaluasi kepada kalian setelah pembelajaran ini selesai ya. Jadi saya mengukur pengetahuan kamu sampai di mana bisa memahami materi ini ya. Jadi ibu harapkan kalian mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya ya. Ya. Yang berikut adalah penilaian keterampilan. Nah, di keterampilan ini ibu akan menilai kalian mengerjakan tugas secara bersama, diskusi. Setelah itu menyajikan hasil diskusi kalian, ya, hasil tugas kalian di depan kelas. Jadi menyajikan materi ya. Bisa dipahami ini? Bisa.
Ibu akan menayangkan video, ya, video. Silakan kalian simak, kalian amati baik-baik ya, dan silakan dicatat poin-poin penting ya. Oke. Reformasi perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Reformasi perpajakan harus terus dilakukan secara menyeluruh, secara komprehensif, baik dari sisi regulasi, dari sisi administrasi, dari sisi penerapan core tax system, penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan maupun dalam peningkatan sumber daya manusia di bidang perpajakan. Sehingga negara kita bukan hanya memiliki sistem pemungutan pajak yang terpercaya, namun juga memiliki sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien, terintegrasi, dan tidak kalah pentingnya selalu aktif dengan perkembangan teknologi informasi. Pajak. Kata pajak mungkin pernah kita lihat dan dengar di berita televisi maupun media elektronik. Tapi tahu nggak arti sebenarnya apa? Jika didefinisikan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi itu adalah jelas video ya tentang pajak. Nah, apa yang kalian amati tentang video tadi? Apa yang bisa tentang apa itu? Pajak. Iya, tentang pajak. Iya, jadi adalah pajak itu merupakan suatu pendapatan negara ya yang berkontribusi kepada negara. Nah, untuk lebih jelasnya, ya lebih dalam lagi kita mengetahui tentang materi perpajakan, Ibu akan membagi kelompok kepada kalian ya. Masih ingat kelompok yang lalu? Ya. Nah, sekarang Ibu berikan tugas kalian duduk per kelompok ya, sesuai pembagian yang lalu ya. Nah, kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, silakan kalian duduk menurut kelompok masing-masing. Oke, silakan. Ya, sudah duduk per kelompok? Ya. Oke. Akan membagikan KPD. Oke. Nah, sekarang tugas kalian ya ini sudah membagi lembar kerja tadi ya, LKPD sekaligus bahan ajar. Nah, di sini kalian buat materi presentasi ya secara kelompok ya, secara bersama ya. Boleh ya, Ibu ini menggunakan media Canva ya. Jadi materi ini kalian buat, kemudian kalian tuangkan ke Canva ya, dibuat secara menarik ya, secara menarik materinya. Nah, untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 kalian mencari dan mengumpulkan informasi dari buku atau bahan ajar atau juga media internet ya sebagai referensi. Materinya tentang pengertian ya, materi tentang pengertian pajak. Kemudian mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 kalian mengerjakan materi tentang apa? Fungsi dan manfaat pajak.
materi kalian itu, silakan kalian mencari dan mengumpulkan informasi. Kemudian yang berikut, kelompok 3 yang materinya tentang apa? Ya, perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya. Nah, silakan kalian mencari dan mengumpulkan informasi ya. Ya, silakan. Waktu pengerjaan 25 menit ya. Saya kasih waktu 25 menit. Nah, dimulai dari sekarang. Kalau ada yang tidak ini bisa bertanya kepada ibu. Oke, silakan. Ya, dibuat semenarik mungkin ya. Oke, jadi kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang sudah selesai tugasnya dan mereka akan mempresentasikannya di depan kelas ya. Nah, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan kelas mempresentasikan materi mereka ya. Oke, silakan kelompok 1. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian pajak. Oke, ada beberapa pengertian pajak, diantaranya adalah sebagai berikut. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sudoyedipuro dalam Sains 2009, pajak adalah peralihan dari bagian kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin yang digunakan untuk investasi pada barang-barang publik, misalnya jalan raya dan jembatan. Baik, tadi adalah pengertian dari pajak. Kita masuk ke sesi pertanyaan dari di kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Ada. Oke, kelompok 1 membuka sesi pertanyaan. Nah, silakan kepada kelompok 2. ya, kelompok 2 atau kelompok 3 yang akan memberikan pertanyaan. Ya, silakan untuk kelompok 2 atau kelompok 3 bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa membayar pajak bersifat memaksa? Terima kasih. Dari kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Ya, kelompok 3 ada pertanyaan. Ya, kelompok 3. Oke, baik, terima kasih. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa dasar hukum dari pajak? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh rekan saya, Kerin Waroh.
Iya, silakan Kerin. Menjawab pertanyaan kelompok berapa? Kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Dengarkan baik-baik jawaban dari kelompok 1. Oke, silakan Kerin. Membayar pajak bersifat memaksa karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang 1945. Jika warga negara tidak ada yang membayar pajak, maka pembangunan negara atau infrastruktur negara tersebut akan terhambat. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyajikan hasil diskusi ya. Oke, sekarang kelompok ada yang sudah selesai, kelompok 2 dan 3. Ya, silakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi dan Manfaat Pajak. Fungsi dan manfaat pajak. Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Berikut beberapa fungsi pajak. Yang pertama, fungsi Yang pertama, fungsi budget pajak. Fungsi budget disebut fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua, fungsi alat pengatur. Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan seperti pajak impor atau bea masuk atas kegiatan impor komoditas tertentu. Yang ketiga, fungsi alat penjaga stabilitas. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPNBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Oke, next selanjutnya. Oke. Yang terakhir, fungsi sarana redistribusi pendapatan. Oke. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Manfaat pajak. Pajak memiliki manfaat yang sangat besar dan pembangunan Indonesia. Melalui pajak yang kita bayar, pemerintahkan akan memiliki pendanaan untuk mendanai berbagai pembangunan fisik, mengaji pegawai negeri, bahkan membantu korban bencana alam. Selain pajak dan pendidikan, Wiyoso Hadi 2013 menyebutkan manfaat lain dari pajak adalah: pertama, pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Kedua, dana alokasi, pemilihan umum, penegakan hukum, subsidi pangan, subsidi BBM, pelayanan kesehatan, pertahanan dan keamanan, hankam, pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana, pelestarian budaya, transportasi massal,
dan menyediakan biaya listrik yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Baik, itulah materi presentasi dan materi kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3, kami buka sesi pertanyaan. Oke, untuk kelompok 2 membuka sesi pertanyaan. Nah, diberikan kesempatan kepada kelompok 2 atau kelompok 3, silakan memberikan pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Apa saja manfaat pajak bagi masyarakat? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Kak Fitri Katil. Ya, tadi kan untuk kelompok masing-masing kelompok ya. Kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok kalian. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa saja manfaat pajak bagi masyarakat. Manfaat pajak yakni adalah rakyat bisa menikmati fasilitas umum, jalan tol, jembatan, dan lain-lain. Ya, Baik, apakah sudah puas? Puas, bisa diterima? Ya, bisa. oke, ada pertanyaan lagi? Kelompok 2 dan 3? Tidak. Sudah jelas? Oke, kembali ke kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan Allah. Jadi itulah tadi pemaparan dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, baiklah kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, dari kesimpulan materi yang tadi, siapa yang bisa menyimpulkan materi? Kelompok menyimpulkan materi dari kelompok 1. Ya. Kesimpulan dari pengertian pajak menurut para profesor dan undang-undang adalah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran rakyat, pemotongan pajak, dan pemungut pajak. Oke. Ya, jadi itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Bagaimana, sudah jelas semua? Yes. Oke. Nah, sekarang kalian kembali ke tempat semula. Ya. Jadi setelah ini Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian ya. Nah, begitu silakan kembali ke tempat semula. Memberikan soal evaluasi tentang materi yang kalian sudah pelajari tadi. Nah, sekarang siapkan HP atau semua HP? Jadi saya akan memberikan link. Jadi kalian mengadakan di Google Classroom ya. Saya akan memberikan link, kalian kerjakan soal. Ya, Ibu sudah membagikan link di Google. Silakan dibuka ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya, ini tugas mandiri. Oke. Ada soalnya? Ada soalnya? Oke. Silakan kalian jawab ya. Ya, waktu 2 menit.
Jadi kontribusi wajib pajak adalah kontribusi wajib ke negara ya. Itu menurut siapa? Pengertian menurut undang-undang pajak. Kemudian yang nomor 2 jawabannya adalah ya. Jawabannya ya. Kemudian nomor 3 sudah bisa dipahami? Bisa. Mana yang benar semua? Saya. Mana yang benar? Mana? Oke. Ya, jadi buat yang nanti nilai. Ya. Jadi selesai untuk soal evaluasi. Nah, sekarang kita masuk kepada refleksi pembelajaran. Nah, silakan kalian mengambil kertas satu lembar, ya. Kalian jawab yang ada di slide PowerPoint ini, ya. Refleksi tentang pembelajaran yang hari ini, pembelajaran pada materi yang hari ini. Oke, ini kalian jawab dengan jujur. Silakan ambil kertas. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini, ya? Ya, silakan di sudah semua ya? Ya. Oke, terima kasih. Kalian sudah menjawab dengan jujur ini? Ya. Ya. Cuma terakhir ya, hari, ya. Maka untuk pembelajaran hari ini selesai, ya. Jadi untuk itu kita insya Allah kita akan berjumpa kembali insya Allah dalam keadaan sehat, ya. Dan yang pagi hari ini insya Allah sudah bersama-sama kita, ya. Iya. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita tutup dengan berdoa, ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Selesai kita belajar, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Biar doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ya, saya mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Pembelajaran hari ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.